Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandiri Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Nafi, tim Toko Mandiri Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya mau mengulik tentang fakta Toko Mandiri Indonesia. Sebenarnya Toko Mandiri Indonesia itu siapa sih? Begitu. Jadi kenapa kok berbagi-bagi ilmu gratis gitu di YouTube? Begitu. Banyak yang tanya seperti itu di TikTok, di komentar YouTube, di Instagram. Malah kadang japri ke nomor saya gitu, kok ilmu kayak gitu dibagi-bagi begitu. Jadi prinsipnya begini, saya kasih tahu ya, sebenarnya itu begini ya, konsepnya. Saya juga punya keyakinan bahwa istilahnya ini kan keyakinan ya, bukan suatu kebenaran, bahwa apapun yang dibagikan, apapun yang disedekahkan nanti juga akan kembali lagi ke kita dalam bentuk lain. Kita tidak boleh mengharap kembali, tetapi itu prinsip alam, itu yang saya yakini. Sehingga edukasi yang saya berikan adalah selalu selalu apa adanya, selalu realita. Kenapa? Karena yang pertama, kami itu pelaku ya, saya kurang lebih 10-11 tahun berjalan menjadi karyawan di toko retail, mulai dari dulu jadi pramuniaga, nyapu ngepel ya, mulai dari jadi MD sampai dengan jadi kepala toko ya. Memang saya dulu tidak jadi asisten karena dari MD langsung naik ke kepala toko ya. Itu saya dulu presentasi begitu di TikTok juga rame, cuman nggak semua saya tanggapi karena nggak ada gunanya. Mending saya fokus untuk mengembangkan ini aja, sampai dengan supervisor, sampai dengan saya diberi tanggung jawab untuk pegang e-commerce, toko-toko khusus, sehingga saya mempunyai banyak pengalaman tentang minimarket ya. Karena waktu itu saya diberi kepercayaan untuk pindah-pindah tempat kalau ada proyek baru ya, sampai dengan di produk khusus ya. Saya nggak tertarik di situ karena saya yakin ini lama gitu, ini nggak pasarnya, sehingga saya putuskan untuk sudah cukup belajarnya sampai di sini. Akhirnya saya resign, bikin toko sendiri, terus akhirnya bikin yang namanya Toko Mandiri Indonesia atau jasa profesional buka toko minimarket ya. Terus juga fakta yang kedua adalah kenapa kami membagi-bagikan ilmu atau membagi-bagikan edukasi apa adanya, semua saya bagikan, semua saya sampaikan. Jadi saya juga tahu privasi terkait terkait omset, angkanya detail itu privasi. Tidak mungkin saya bagikan ke medsos, tidak mungkin saya sampaikan ke sembarang orang. Tetapi ketika sharing berdua atau datang ke kantor, saya sudah tahu basicnya, ini arahnya kemana, jadi informasi itu akan saya sampaikan. Tapi ketika ketika tiba-tiba nanya omsetnya berapa, pasti tidak akan kami jawab. Begitu polanya, begitu konsepnya. Terus yang ketiga, kenapa kami membagi-bagikan ilmu gratis? Kami percaya bahwa ilmu pengetahuan itu, apalagi di retail ya, seiring berjalannya waktu, mereka akan selalu melakukan perubahan. Cara 10 tahun yang lalu yang dilakukan Bapak Ibu saya jualan, kalau tak pakai hari ini, mungkin nggak bisa. Atau mungkin cara saya hari ini, saya pakai 10 tahun yang lalu, mungkin nggak bisa. Ya, sehingga kita harus terus belajar mengikuti perkembangan zaman, karena yang abadi adalah perubahan. Sampai dengan saya di titik mikir, mungkin usaha saya ini atau toko mandiri ini akan usianya paling 10 tahun lagi, paling 8 tahun lagi, paling 15 tahun lagi saya sharing nih. Karena apa? Karena kompetisi yang paling berat atau kompetitor yang paling berat atau yang paling berat saat ini adalah online gitu, online. Makanya mungkin nanti akan beralih ke online. Tapi faktanya di semester atau di tahun ke-6 ini rame-ramenya online. Saat ini banyak startup online itu mereka masih bakar-bakar duit sampai dengan sekarang. Sampai dengan sekarang mereka masih bakar-bakar duit. Istilahnya yang untung masih sedikit ya. Ketika mereka sudah tinggal mau untung ada perusahaan startup baru yang mereka bakar-bakar duit, sehingga yang ini nanti kalah begitu. Itu artinya akhirnya itu membangkitkan saya, ternyata bisnis offline kebutuhan pokok itu masih worth it, masih jangka panjang. Itu fakta yang pertama. Terus fakta yang kedua,
ternyata masyarakat kita pada umumnya, apalagi ibu-ibu ya, karena pasar retail itu kan pasarnya ibu-ibu ya, yang menghasilkan itu ibu-ibu, yang belanjanya paling konsumtif ya ibu-ibu, bukan bapak-bapak atau bukan anak muda ya. Faktanya adalah belanja di minimarket atau ngambil barang sendiri atau ready to serve, melayani dirinya sendiri, itu masih menjadi habit atau kebiasaan yang menyenangkan, bahkan bisa menjadi sarana untuk healing, untuk jalan-jalan bagi ibu-ibu, untuk melepaskan penat, untuk melepaskan lelah, untuk melepaskan kesal. Belanja itu adalah solusinya. Coba deh sahabat Toko Mandiri Indonesia, kalau misalkan istrinya lagi ngambek, ajak belanja, pasti selesai itu masalah, meskipun nanti sampai rumah ada lagi ya, tapi ini tips begitu. Jadi menurut saya offline ini masih sangat worth it ya. Lalu konsumen kita itu yang paling relevan, konsumen kita yang paling menghasilkan itu adalah ibu-ibu, apalagi ibu-ibu muda ya. Nek dulu kita bilang Mahmud Abbas, mama muda anak baru satu, itu biasanya yang konsumtif. Tapi yang sudah di angka 45-50 biasanya yang konsumtifnya berkurang, masih konsumtif tapi berkurang ya. Kalau anak muda itu tidak banyak yang menghasilkan ya, tidak banyak anak muda yang punya uang. Kenapa? Karena anak muda itu kebutuhannya banyak ya, kebutuhan bayar kuliah, bayar operasional untuk kuliah, bayar ini bayar itu banyak ya. Jadi yang paling konsumtif itu ibu-ibu, faktanya itu. Dan kembali lagi saya sampaikan, ketika 7-Eleven membidik anak muda sebagai pasar utamanya, nyatanya mereka 40 gerai lebih tutup di 3 tahun atau 4 tahun yang lalu gitu. Jadi saat ini, dan saya menurut analisa saya, saat ini saya meskipun saya sudah tidak bergabung di minimarket nasional, menurut saya minimarket Indomaret, Alfamart yang paling menguntungkan adalah minimarket yang berada di residensial itu yang paling, atau pemukiman padat penduduk, itu yang paling menguntungkan. Meskipun mereka harganya lebih murah, tapi untungnya lebih gede, lebih tebel pasti ya, lebih tebel pasti. Kalau di bandara, di stasiun kan gede, iya betul gede, tapi sewanya juga gede ya, jadi kan nggak make sense. Tapi kalau yang untungnya paling tebel itu rata-rata di pemukiman padat penduduk ya, itu yang menjanjikan menurut saya. Lah saya nyerangnya di situ, yang di pemukiman padat penduduk. Ngapain saya nyari di bandara, sewanya mahal ya, paling satu kabupaten ada satu kota ada satu, di stasiun paling di kota ada berapa. Saya nggak begitu bersemangat atau berselera nyari di tempat-tempat yang high class. Saya lebih seneng di pemukiman padat penduduk, itu yang pasarnya paling bagus ya. Jadi fakta-fakta itu saya sampaikan adalah gunanya apa? Supaya ketika ada feedback dari sahabat Toko Mandiri Indonesia, jadi ketika saya menyampaikan sesuatu ada feedback, ada balasan, entah itu tepisan, entah itu sanggahan atau apapun, justru saya malah suka sekali, saya senang sekali, dengan sangat senang hati, karena itu menjadi materi buat saya juga untuk lebih belajar lebih dalam lagi terhadap retail, terhadap pasar retail ya. Kenapa? Karena Toko Mandiri Indonesia tidak hanya sekedar konsultan. Kami mempunyai minimarket sendiri yang kami kelola sendiri. Ketika kami tidak ada pekerjaan atau tidak ada job untuk buka toko kepada mitra-mitra, tim kami juga saya alokasikan, saya bantukan ke toko-toko. Dan toko-toko itu juga yang menghidupi tim kami, yang menghidupi Toko Mandiri Indonesia ya. Itu yang mau saya sharekan. Jadi memang saya berbagi, tapi feedback dari sahabat Toko Mandiri Indonesia yang aktif-aktif itu juga bisa menjadi masukan bagi kami, jadi ilmu buat kami, jadi manfaat buat kami juga ya. Artinya kita itu saat ini sedang berbagi manfaat. Kurang lebih itu. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.